وبشرى صلاة تبشرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wal naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkira wal ifadah wal istifadah wal hasya ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa nurihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Habib Ali ibn Habib Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fi kitabihi Risalatul Muawanah ila Anqal wa yanbaghi lan sayubjo wa yanbaghi lan sayubjo an tastahdiru arep nyentro ngajiraken sapa sira. Antas takbiro arep nyentro ngajiraken sapa sira. Wa bagi lan saya dicoba antas takbiro arep nyentro ngajiraken sapa sira. Inda kulli naw'in ing dalem nalikane saben-saben macem minat tafakkuri saking mikir-mikir amrih ngajiraken ma ing barang yunasibu kang mantesi apa mahu ing inda kulli naw'in minat tafakkuri minal ayati saking biro-biro ayat Al-Quran wal akhbari lan biro-biro hadis wal athari dan biro-biro dahwi sahabat. Waqad asyarna lan teman-teman awal isyarah sapa ingsun awal isyarah ila dalika marang mengkono-mengkono istidkar inda kulli naw'in ing dalem sandinge saben-saben macam bitikri syai'in kelawan nyebut suwiji-wiji minal ayati saking biro-biro ayat al-munasibati kang mantesi lahu marang syekh lahu marang inda kulli naw' wa iyyaka lan wudiyo sapa sira wa tafakkura semertane mikir-mikir fi dzatillahi ta'ala ing dalem dzati Gusti Allah Ta'ala wa sifatihi lan sifat-sifat Gusti Allah Ta'ala min haitsu saking ing dalem sekiranya tatlubu nyobring sapa sira al-mahiyata ing bangsa inti wa taqimulan mikir-mikir sapa sira al-kaifiyata ing bangsa kaya apa. Wa kullama mongko kadang-kadang
mlebu bidzalika kalwan monggo tafakkur bidzillah sapa ahadun wong suci illa wa hawa kejoboran nyelorot sapa wong fi mahawita ing dalem pira-pira nyelorote dawaaken au turibu utawa tegese manjing sapa wong ditawar tasbih ing dalem pembahasan nyerupaaken waqad ruya lan teman-teman jadi riwayataken marfu'an hal jadi hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au tawarata au tawruku utawa manjing utawa mlebu sapa wong fi tawarruqa tasbih ing dalem masuk mlebu pembahasan nyerupaaken wa qad ruwiya lan den riwayataken marfu'an hal dadi hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tafakkaru mikir-mikir sapa sira kabeh fi ayatillahi ing dalem pira-pira tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah wala tafakkaru lan aja mikir-mikir sapa sira kabeh fi dzatillahi ing dalem dzat Gusti Allah fa innakum mongko setuhune sira kabeh lan takdiru ora kuasa sapa sira kabeh hu ing tafakkur fi dzatillah haqqa qadrihi kelawan sak nyoto-nyotone kuasa tafakkur bahada mengkotawi ini iku barang maksudna kang wis nejo sapa ingsun dikrau ing nyebut min adabi hadhil wadha'ifi saking pira-pira tata krama ikilah pira-pira tugas wa maksudul awradi utawi pira-pira sejane pira-pira wiridan wa ruhuha lan ruhi awrat innama huwa aning pastine huwa utawi maksudul awrat wa ruhuha iku al-huduru hadir ma'allahi subhanahu Gusti Allah fiha ing dalam awrat fa'alaika maqala taqala sabasira bihi kelawan maksud walan tasilan ora bakal tumeka sapa sira ilaihi marang maksud malam tasluk selagine ora ngambah sapa sira tariqahu ing dahalane maksud wahia utawi tariqahu iku fi'lul a'mal ngelakoni biro-biro amal al-zahirati kang zahir ma'atakallufil huduri sumertane merdi hadir ma'allahi sumertane Gusti Allah fiha ing dalam a'mal al-zahirah fa
in wadhabta mongko lamun jebeni sapa sira fa in wadhabta mongko lamun jebeni sapa sira ala hada ing atase iki ghasyata mongko numpebi ka ing sira apa anwarul qurbi pira-pira cahayane parek wa faqat lan lumeber alaika ing atase sira apa ulumul ma'rifati pira-pira ilmu kema'rifatan wa inda dzalika mongko ing dalem nalikane umuwaduka yaqbalu nerimo apa qalbuka atin sira ala Allah ta'ala ing atase Gusti Allah ta'ala bi kulliyatihi kelawan sakabehane ati wa yasiru lan dadi apa al-hudur hadir ma'al khalqi sifatani makhluk indal hajati nalikani wa yasiru mongkodadi apa al-hudur hadir ma'allahi sumatani Gusti Allah subhanahu hari suci Gusti Allah hari maha suci Gusti Allah sajiatan dadi watak lahu kadue wong wa khuluqatan dadi pekerti rosihan kang tumanjak watasiyu mongkodadi apa tatakan lusul huduri apa tatakan lufu dari pergi siro al-kubura ing hampir ma'al khalqi subhatani makhluk indal hajati indal nalikani butuh ilaihi malam makhluk wa rubbama lan kadang-kadang lan takdir ura kuasa sapa siro alaihi ing atase mundur wa an hadhil halati lan saking ikilah tingkah tan sya'u dari cukul apa al-ghaibatu ghaib wal istighraqu lan wal fana'u lan sirna amma andoh saking barang siwa Allah ta'ala kang sa'diyani Gusti Allah ta'ala ila ghairi dhalika malam liyani mengkono-mengkono madkur min mawajidi ahlillahi saking piro-piro wujudine golongane ahli Gusti Allah wa aslu dhalika utawi asali mengkono-mengkono mau kulluhu ya sekabehane dalik iku al-wadhabatu jubni alal a'mali ing atase biro-biro amal adh-dhahirati kang dhahir wal muhafadzatu lan jogo alaiha ing atase a'mal adh-dhahir ma'a takallufil huduri sumertani merdi hadir ma'allahi sumertani Gusti Allah fiha indal ma'mal adh-dhahira wahdanan udiya sapa sira anta tilka ing arep nyento ninggal sapa sira al-a'mala ing pira-pira amal biwidin kelawan wiridan makhofatan korona wedi alla taduma ing arep nyento ora langgeng sapa sira alaihi atase zikir alaihi atase wirid fa inna dzalika mongko setuhune mengkono-mengkono mau iku minal ima nal amaqati setengah saking umrun utawa ketololan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan nasihat
Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Habib Alawi Al-Haddad, yaitu salah satu kitab ini pengarang karangan daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mengarang kitab atau wirid yang kita baca bersama-sama, yaitu Raghibul Haddad. Beliau memberikan nasihat bahwa kita ini di dalam kehidupan harus ada semacam wirid. Mari diterangkan wirid itu apa? Wirid itu adalah pekerjaan baik yang berulang-ulang. Ini namanya wiridan. Jadi bukan cuma wiridan kita sebut Allah. Ini bagian dari wiridan. Tapi yang dimaksud wiridan itu adalah sesuatu kebaikan yang berulang-ulang. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita untuk menumbuhkan akal dan hati kita, yaitu kita harus punya waktu wiridan atau satu amalan yang berhubungan dengan mikir. Lo mikir apa? Belajar juga mikir. Terus kita membaca mikir, sekolah mikir, semuanya mikir. Tapi yang dimaksud beliau ini, kita dianjurkan untuk punya waktu menyendiri, harus berpikir tentang makna. Untuk kita, kelas kita santri ini, berpikir tentang apa yang kita kerjakan setiap hari ini. Salah satunya adalah bahasanya di planning, berpikir itu visi dan misinya. Saya di pesantren ini tujuannya apa? Ada nanti disinggung, oh tujuannya untuk menjadi orang yang bahagia di dunia, bukan cuma di kampung tapi di dunia. Nah, ketika guru-guru kita, para ulama mengatakan kebahagiaan di dunia, ketika guru-guru kita mengatakan sampai kepingin kebahagiaan dunia, berarti maksudnya apa? Bukan cuma di kampung, tapi sampai berpijak di atas permukaan bumi ini, maka sampai akan bahagia. Gimana Ustaz? Terserah. Apa itu di luar negeri, apa itu di Timur Tengah, apa itu di Eropa, apa itu di Amerika, apa itu di Australia, dimanapun dunia kita dijamin bahagia. Itu yang dimaksud kebahagiaan dunia. Jadi bukan cuma sekelas nanti kalau pulang menjadi apa, pekerjaan apa, dapat bayaran apa, enggak. Islam agama kita ini khususnya yang ada di pesantren itu mendidik, menjadikan kita berkarakter orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Remeh kalau kita ngomong pokoknya saya punya pekerjaan, dapat bayaran sekian, selesai. Itu cita-cita yang tidak ada diajarkan oleh orang-orang guru-guru kita atau kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada salah satu sahabat itu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, pernah suan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini untuk pelajaran kita, bagaimana kita sebagai santri ini berpikir dengan contoh cerita ini, berpikir oh bahwa saya ini harus berpikir di mana. Karena kita ini kalau kepingin menjadi orang yang bahagia, bahagia yang bagaimana? Ini harus kita pikirkan, dan ini diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ayo mikir gitu. Terus kita dikasih contoh, bukan sekedar, tidak sekedar bahagia terus. Ya tadi itu tidak ada contohnya.
apa-apa kalau yang enak itu pusat, ya. Ikut pusat. Dan pusat kita ini apa? Pusat kita ini siapa? Dan kita punya aman-aman yang bagaimana, kenikmatan itu yang bagaimana. Kita tidak bisa bikin sendiri. Bikin sendiri itu sesuai dengan latar belakang kita. Kalau kita ini hidup satu kampung, enak kalau di kampung. Itu tak contohnya. Tapi kita punya uswah, punya contoh dari pusat yang memang kita harus mengikuti ke situ. Contoh pusat itu maksudnya apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sosok daripada semua pusat. Dan kita ini santri. Dan Rasulullah punya santri siapa? Sahabat. Oh, berarti kita ini ketika dalam rangka berpikir untuk mencari kesuksesan di dunia, yang paling harus kita tiru adalah pusat, yaitu santrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan yang lainnya. Karena apa? Kok kenapa ada yang lainnya, Ustaz? Ini sudah teruji. Kok bisa teruji? 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, dan sering disampaikan oleh para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustaz. Kami contohkan. Berarti kita orang-orang yang pusat, yaitu para sahabat, mengajarkan kepada kita, bukti nyampe kepada kita, berarti sudah teruji, kesuksesannya sudah teruji. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus maksudnya panjenengan bagaimana, Ustaz? Maksudnya itu ketika kita berpikir diem itu harus ada gambaran. Isun ini, kalau bahasa isun itu pengen jadi bahan. Kok ngomongin pondok mulut takwa itu jadi bahan. Jangan sampai kita mikir pokoknya motor. Tidak bisa. Semuanya itu harus ada contohnya. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man. Setiap kebaikan, kesuksesan itu yang paling baik mengikuti pusat, yang pusat itu sudah terbukti kesuksesannya. Setiap sesuatu yang jelek biasanya sesuatu yang dicoba-coba. Boten Ustaz, kalau bagi mikir cewek kepingin menjadi orang sukses, coba-coba. Jangan eman-eman. Hidup sampai yang masih muda baru sekali kan hidupnya. Hidupnya coba. Tidak ingat tiru waktu khairin fitiba, khairin fitiba itu pusat. Salah satu pusat untuk orang, untuk kita bahan berpikir ketika nanti ketika disuruh berpikir militan, setiap hari harus ada diem, merenung, untuk bukan meratapi, untuk memandang ke depan bagaimana kita ini. Itu salah satu yang mau kita sampaikan. Ceritanya Al-Habib, ceritanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu pernah minta ijazah kepada Rasulullah SAW. Jadi ijazah itu mulai dulu sih. Ijazah itu Pak Yai Ustaz minta ijazahnya, itu sudah amal yang memang benar, yang memang dilakukan oleh para sahabat sebagai pusat kita ketika minta kepada Rasulullah. Jadi ini contoh untuk berpikir kita ke depan. Apa? Ketika ketemu ulama, ketika kita ketemu kiai, ketika kita ketemu seseorang yang terkenal wali, langkah pertama ojo foto, ojo share, ayai sudah berhasil ayai. Ini hal yang remeh, harus selesai. Apa yang diajarkan oleh para sahabat? Jangan selfie, jangan minta nomor telepon, tapi minta ijazah. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, minta ijazah kepada Kanjeng Nabi. Ijazahnya apa Ustaz? Ini yang perlu kita lihat sebagai bahan tafakkur pikir nanti. Rasul sahabat minta, ya Rasulullah, ini cerita di makna saja. Ya Rasulullah,
saya minta amalan, yang amalan ini bisa memasukkan saya menuju surganya Allah dan bisa menjauhkan saya dari nerakanya Allah. Ini ijazah yang koyoi remeh, ya, diterangkan di dalam kitab Jawahirul Ru'ya syarahnya kita tambahin karena dikutip atau diterangkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu beliau mengatakan kok mintanya cuma itu dong, minta dijauhkan dari dunia, dijauhkan, didekatkan, dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Kan nanti Ustaz. Kan ini kita jawabnya, kita hidup ini bukan nanti Ustaz, kita hidup di sekarang. Coba kita pikirin masing-masing, pelan-pelan. Seseorang yang sudah mendapat kampingan surga itu, katanya para ulama, seseorang yang mendapatkan kampingan surga, kabar-kabar bahwa dia menjadi ahli surga, maka aroma-aroma surga yang akan dia capai, dia masuki ketika sudah nanti di akhirat, akan nyampe ke dunia, sehingga dia merasakan ketenangan-ketenangan aroma surgawi selama dia di dunia. Makanya sampai jangan heran ketika ada para ulama, orang-orang yang santri lah, bahasa Jawa santri. Santri ini sampean ini kita sering menyampaikan, sampean ini termasuk sosok yang ditakdirkan oleh Allah menikmati kenikmatan alam surga. Sakit Ustaz. Ya kayak gitu. Contoh, tidak mikir panganan, tidak pikir pekerjaan. Nasi dulu, rokok buang, mau beli apa ada. Bangun tidur, waktunya makan kita tinggal ngambil. Waktunya apa, waktu pokoknya intinya di surga dunia, yaitu pondok pesantren, kita ini enak kalau betul. Mau makan tinggal ambil, butuh duit tinggal nunggu. Coba kita menengok ke sebelah atau menengok berpikir kepada teman-teman kita yang sudah bekerja, teman-teman kita yang tidak ada di lingkungan surgawi yang ada di dunia. Dia mau makan nanti harian, dia mau makan namen, dia mau makan ini, dia mau ini, mau beli jajan ini, semuanya masih sudah kesulitan. Ini sudah contoh daripada surga. Tidak ada sampai mikir terus, habis ini makan apa ya terus kok pengen muncul, dulu itu tidak ada di pesantren, itu tidak ada. Ini bukan ketepaan ya. Ini diingatkan oleh para ulama, itu contoh bahwa Anda menjadi orang-orang yang akan ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga nanti di akhir. Tapi kalau disyukuri dan tidak disesali. Kok bisa disesali? Karena ada sebagian teman, sebagian orang, sebagian anak di pesantren itu diartikan menjadi malapetaka besar bagi dia. Kan repot kalau gitu. Di pesantren tuh, di pesantren surga dunia di istighfar ya repot. Seharusnya semuanya di alhamdulillah, ini di istighfar. Oh berarti permintaannya ijazah Sayyidina Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Saya tidak menjawab, tidak minta, tidak jawab, tapi jawab Rasulullah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung jawab ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal ngomong, ya Rasulullah, saya minta amalan. Yang amalan ini untuk memasukkan saya ke surga, yang menjauhkan saya dari neraka. Saya Rasulullah, permintaan kamu itu adalah permintaan yang agung. Nah, sesuatu yang dianggap agung oleh seseorang yang paling agung pasti agung.
ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita ini minta, bahasanya minta selamat di dunia, minta selamat di akhir. Kita berpikir apa yang nanti saya pikirkan, yang saya kepingin hasilkan, apa, menjadi apa saya? Nanti kepingin surga, bahasanya apa? Kepingin di dunia ini mengalami surga-surga dunia. Saya beritahukan sekali lagi, termasuk pesantren ini adalah salah satu tempat menjadi tempat surgawi di dunia. Penghuninya surgawi semua. Tangannya harus halus, kecuali kalau gosok-gosok ya. Gosok-gosoknya waktu baru kasar. Tidak ada santri itu kasar tangannya jarang. Itu sudah aroma surgawi. Omongannya sebenarnya santri itu omongannya lembut, omongannya gak besok, omongannya gak kurang ajar. Itu santri, karena memang aroma surgawi ada di sini. Yang paling konkret, yang paling beruntung itu adalah masalah pekerjaan, masalah rezeki. Kita sering menyampaikan bahwa rezeki di dunia itu ada dua. Rezeki yang didapatkan oleh manusia harus melewati dengan pekerjaan dulu, usaha dulu. Ada yang rezeki didapatkan oleh manusia dengan tanpa ada pekerjaan. Contohnya santri lah, sampai pegawai udah. Dari orang tua, dari Gusti Allah, cuma perantaranya adalah orang tua. Seandainya panjenengan ini kita ini bersyukur dan bahagia dan memanfaatkan semua aturan, memanfaatkan semua perintah yang ada di pondok pesantren ini, dijadikan rasa syukur dan bahagia, sehingga waktunya ngaji kita nasihat dicatat, waktunya pelajaran dengan bahagia, waktunya sholat dengan bahagia, waktunya melakukan peraturan dengan bahagia. Sehingga tidak katanya sabda yang firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih dan bahagia di pesantren, jangan khawatir. Gusti Allah berjanji kenikmatan yang kamu alami sekarang. Saya tidak mau mikir ngomong pekerjaan, ngomong kenikmatan yang sekarang ini yang kita rasakan. Janjinya Allah bukan cuma ditetapkan dan ditambah. Kenikmatan yang panjenengan sekarang rasakan ketika nggak punya uang, tahu-tahu ada uangnya. Walaupun lewat perantaraan orang, yuk habis lagi, ada lagi. Itu kalau kita bersyukur dan memanfaatkan semua pelajaran atau aturan yang di sini dengan bahagia dan maksimal, maka janji Allah la azidannakum, bukan cuma ditambahi. Maka ketika kita pulang, wasilahnya bukan cuma orang tua, semua masyarakat menjadi wasilah. Maka jangan heran. Ini saya cerita bola-balik ini karena apa? Karena sampai ini calon-calonnya orang seperti itu. Maka jangan heran ketika Ustaz Ustaz Akbar minta doa akhir. Allah berdua nangis terus. Al-Fatihah. Itu sampai ya Ustaz Akbar ini ketika baca Al-Fatihah di air harus diludahi. Kalau udah diludahi, biasanya ya boleh terus Ustaz. Habis itu salah akadnya, ada intinya. Itu berarti tidak, ini cerita kenyataan. Itu berangkat berjalur dari kenikmatan yang ada di pesantren. Bayangkan yang Ustaz Akbar ini semua temannya yang sekarang jadi Akbar itu, coba hidup dulu. Kalau tidak terpilih, Akbar itu hidup dengan itu Tuhan. Atau ini tak hidup di mobil. Tidak akan itu akan terjadi ketika sampean pulang dengan syarat menikmati apa yang di pesantren. Bagaimana Ustaz menikmatinya? Berpikir semua aktivitas peraturan di agama. Ini nikmat dari Allah. Alhamdulillah, rezeki datang yang
berdiri, alhamdulillah, bahagia, pokoknya senyum di pesantren. Maka pasti ada dosa. Udah diudai, biasanya gitu. Harus diudai, kalau udah diudai ngomong. Biasanya diudai. Yang aslinya ludah ini bukan berharga, tidak mau ini harus diudai. Ini kenyataan. Mau jelas ya? Iya, ada kenyataan masyarakat seperti itu. Kalau tidak percaya, sampai yang sekarang itu bersyukur loh. Semua peraturan, waktunya sholat, waktunya berakhlak kepada guru, waktunya berakhlak kepada teman, berakhlak sopan santun. Semua aturan di pesantren dilakukan dengan bahagia. Azidan aku, bukan jadi saya, azidan aku mau akan anda. Yang tambahin itu yang aslinya cuma uang dari saku, aslinya uang dari orang tua. Ini semua masyarakat akan menjadi wasilah untuk mencukupi kehidupan si ustaz. Ini maksudnya gimana kan? Menjadi bahan renungan bahwa ini adalah satu militer yang harus sampai renungkan apapun kenikmatan panjenengan ditaruh oleh Allah di sana. Bukan orang tua, tapi Allah jenengan ini jadikan calon-calon orang yang akan menjadi ludahnya, jadi rebu buatan Musa. Ya sudah, udah saya untuk saya sendiri. Saya pilih yang kerja dulu maka ya faktor teman-teman. Tapi semua sampai ini merasakan kenikmatan, nikmat semua. Sepakat dia Ustaz. Dulu kadang-kadang kelas mobil, kamu di ngarit tuh. Ngarit, mama ngarit. Aku ya terus pun kirim hari itu sopan itu siapa orang yang sampai ngomong kirim? Itu akan terjadi bagaimana ketika bersyukur ini semua masyarakat akan menjadi wasilah. Atau nggak usah katanya bukan berarti senyum makan cuma terus ini Allah bersolusi ini betul ini ikhlas Ustaz. Itu akan terjadi. Ini tidak ini kita tidak bahas pikir sampai dapat pekerjaan apa. Ini sudah sebuah nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah. Jangan ditukarkan dengan pekerjaan. Tidak. Paham? Sampai merasakan sendiri, sampai mikir menang nanti sebagai wujud ngamalkan wiridan dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad mikir ini nikmat di pesantren ini baju kotor apa sampai mikir juga udah nikmat itu seseorang apa kan gitu. Tapi pikirnya keliru. Tapi yang pasti mulai Al-Fakir saya pribadi merasakan seperti itu. Di pesantren itu kalau dulu itu habis uang datang, habis beras datang, baju habis datang, sarung hilang datang, songkok kejebur peceren datang, semuanya datang. Sampai datang bisa datang. Ketika habis uang datang apa gawe dulu? Iya, ini kenikmatan yang harus sampai pikirkan, harus sampai nikmati. Kemudian ketika sampai nikmati, bagaimana caranya menikmati Ustaz? Belajar sing batang dengan akal kenal nahwu, akal fikih, akal semua sudah gitu. Jangan menghafalkan, memikirkan sesuatu yang jauh, khususnya pekerjaan. Pekerjaan santri itu adalah belajar dan belajar dan belajar. Tugasnya saku itu tugasnya itu bukan tugasnya, sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mahal dipikir-pikir, terus disyukuri, dicoba dan dicoba. Itu pentingnya berpikir. Makanya sampai ketika ada di pesantren ini kan cuma terus pokok ini, hari ini, tidak bisa. Itu pentingnya berpikir. Makanya di sini Rasulullah SAW juga sangat memuji, sangat memberikan apresiasi sampai berpikir satu saat itu lebih utama dengan ibadah yang lain. Karena apa? Itu menjelaskan bagaimana keadaan kita sekarang ini.
Terus katanya beliau, nasihatnya beliau termasuk nasihatnya Ibnu Niko, ketika sampean berpikir salah satunya adalah berpikir tentang kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Sekali lagi, kalau berpikirnya cocok di apa contohnya, harus pakai contoh rusak, yaitu sahabat. Kalau sahabat tidak bisa, sampai buka biografinya Romo Yai Hamid, sampai buka biografinya Romo Yai As'ad Syamsul Arifin, sampai buka biografinya Romo Yai Syafaat Mukhtar Syafaat, ketika masih menjadi santri, itu termasuk rusak karena berantai sampai kepada para sahabat. Karena nopo selain dari wa kullu khairin fi ittibari masalah, ada dawuh di kitab Ta'lim Ka'alim di syaratnya, tarjum najata wa lam tasluk malas masalika innas safinata la tajri ala sira, kepingin sukses melanjutkan kebahagiaan yang sekarang ini, tapi tidak mengikuti pusat, tidak mengikuti tata caranya Romo Yai Mukhtar Syafaat, Romo Yai Hamid, Romo Yai Syamsul Arifin, atau para sahabat sampai pusatnya pusat, maka kamu tidak akan pernah sukses. Rangkene apa? Innas safinata la tajri ala yabasi, atau ala yabasi, karena perahu itu tidak akan pernah berlayar di daratan. Monggo, kenikmatan ini sekali lagi sebelum kita tutup, kenikmatan yang sekarang ini jangan sampai remehkan dengan berangan-angan kerjaan. Hidup kita ini ya sekarang ini, besok apa kata besok? Sekarang ini sampai rasakan nikmat nomor boten, nikmat Ustaz. Sampai contoh, oh berarti aku santri Romo Yai Hamid itu ketika keluar dari pondok terus sampai menjadi orang yang terus sampai sekarang, berarti lanjut kesuksesannya. Saya tiru bagaimana perjalanan waktu dan santri. Oh Romo Yai Mukhtar Syafaat Logarku kok menjadi orang yang terkenal. Dulu santri apa? Enggak. Oh santri sama seperti saya. Oh berarti saya harus ikut bagaimana tata cara kesuksesannya beliau. Sampai realnya beliau sampai diikuti, pasti akan sukses. Ojo pikir liane, karena sampean ini lewat stasiun, lewat rel sepur, bukan jalan raya. Kalau sampean ini ada di jalan raya, jangan mikir di stasiun. Kalau sampean ini ada di pesantren, jangan mikir yang lainnya, pekerjaan termasuk yang lainnya. Karena apa? Sampai di pesantren ini tidak disuruh mikir pekerjaan, tapi disuruh mikir bagaimana ketika masyarakat tanya, sampean siap. Ketika butuh ibu paitin Ustadz Akbar, Ustadz Akbar siap. Itu yang sampean mikir. Kalau di waduh takon masalah fikih, ketika kalau di gaduh lari santri, lari kampung, atau nanti saya ada di Australia misalkan, tanya fa'al yang harus siap. Semua bahan-bahan yang akan dipertanyakan, bukan di kuburan, enggak, jauh dari kuburan, dipertanyakan nanti di masyarakat, baik di masyarakatnya sampean atau pindah kampung, bahkan pindah kota, bahkan pindah negara, sampai harus siap. Mulai kapan mempersiapkan? Yosa saiki kan gitu. Semoga manfaat, semoga bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Sampean juga bisa mengamalkan Al-Fakir juga, dia juga minta doa. Semoga apa yang dikeluarkan dari mulut ini bisa mengamalkan juga. Karena kesuksesan juga Al-Fakir dambakan, dan juga dapat didambakan oleh sampean semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim